Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Bung Ratnasari. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Nah, apa saja sih yang ada dalam kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik ini? Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Nah, yang pertama ada bahan ajar. Bahan ajar ini adalah segala sesuatu yang merujuk kepada segala materi atau sumber belajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada siswa atau peserta didik. Yang bahan ajar dapat berupa buku tes, presentasi, modul, atau media pembelajaran lainnya yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran. Fungsi dari bahan ajar ini adalah dapat membantu proses pembelajaran dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memahami suatu konsep atau keterampilan. Nah, selanjutnya ada implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Implikasi terhadap pengaturan tempat belajar siswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pengaturan ruang kelas meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat, dan media atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas. Diatur dengan fleksibel atau mudah diubah disesuaikan dengan tuntunan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya ada implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran belajar berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya belajar guru, penggunaan alat dan media pembelajaran dan pola interaksi belajar. Guru juga perlu menggunakan berbagai bentuk kegiatan misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Selanjutnya ada implikasi terhadap pemberian respon dan penguatan. Nah, implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan, pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku tersebut. Dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, dan dorongan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Sarana belajar adalah fasilitas dan alat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, seperti buku, alat tulis, atau perangkat elektronik lainnya. Nah, selanjutnya ada prasarana. Prasarana adalah fasilitas atau lingkungan tempat pembelajaran berlangsung. Contohnya di ruang kelas atau laboratorium. Yang selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar ini mencakup pada materi atau informasi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada media. Media adalah alat yang atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti buku, audio, video, dan presentasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Berbanyak maaf jika ada kata-kata saya yang salah, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.